Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi, pada awal Ramadan 732 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Setelah menjalani hidup di Afrika Utara, Ibnu Khaldun berlayar ke negeri Mesir pada tahun 1383 Masehi. Akhirnya, Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi dalam usia 74 tahun menurut perhitungan Masehi atau 76 tahun menurut perhitungan Hijriah, dan ia dimakamkan di kuburan kaum Sufi di luar Bab al-Nashr, Kairo. Selanjutnya, Adam Smith. Adam Smith, ia memiliki tanggal lahir yang tidak diketahui dengan persis. Tetapi menurut Dougal Stewart, salah seorang penulis biografi Smith, Smith dilahirkan di Kirkcaldy, Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723 Masehi dan meninggal di Edinburgh, Skotlandia 17 Juli 1790 Masehi pada umur 67 tahun. Beberapa bulan setelah kematian ayahnya, ia anak tunggal dan sebagian besar hidupnya dilewatkan bersama ibunya sampai ibunya meninggal. Smith sendiri diketahui tidak menikah hingga akhir hayatnya. Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith tentang mekanisme pasar. Ibnu Khaldun menjelaskan hubungan sebab akibat berkembangnya suatu peradaban, sebuah komunitas masyarakat terhadap harga barang yang mana dalam prosesnya tidak lepas dari adanya fenomena naik dan turunnya permintaan atau juga penawaran (supply and demand) atas barang tersebut. Di dalam argumen tersebut, Khaldun juga menjelaskan bahwa bila suatu komunitas masyarakat itu berkembang, maka itu akan menyebabkan meningkatnya taraf kemakmuran masyarakat tersebut. Dengan kata lain, Khaldun telah menjelaskan bagaimana proses permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi stabilitas harga. Sedangkan untuk Adam Smith, Smith mengajukan sebuah teori harga yang ia sebut sebagai teori alamiah atau teori harga alamiah. Smith menjelaskan harga alamiah adalah harga yang timbul apabila segala sesuatu berlangsung dengan sendirinya, dalam artian suatu masyarakat di dalamnya terdapat kebebasan bertindak, di mana semua orang bebas untuk menghasilkan apa yang diinginkan dan menukar apa yang disukainya. Selanjutnya, teori nilai. Menurut Ibnu Khaldun menitik beratkan tenaga kerja sebagai sumber yang berharga. Khaldun menganggap bahwa tanpa tenaga kerja, keuntungan dari akumulasi modal dan pendapatan tak dapat diraih. Dengan kata lain, Khaldun menilai tenaga kerja sebagai sumber nilai. Keduanya memiliki suatu hubungan yang saling membutuhkan, di mana tenaga kerja bisa menciptakan sumber nilai dalam ekonomi pasar dan juga sumber nilai sendiri tak bisa bertahan tanpa adanya tenaga kerja. Sedangkan menurut Adam Smith, dalam Will of Nations, ia menjelaskan teori nilai berdasarkan nilai dari suatu pekerjaan dan terutama sekali tenaga kerja. Menurut Adam Smith, tenaga kerja adalah merupakan sebab dan sekaligus alat pengukur nilai. Selanjutnya, spesialisasi kerja. Khaldun menekankan bahwa dibutuhkan kerjasama antar sesama manusia dalam usaha bertahan hidup dan untuk mencapai tujuan dari usaha tersebut, maka dibutuhkan pembagian kerja atau spesialisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Adam Smith, dari hasil pengamatannya yang cukup mendalam, Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui apa yang disebutnya dengan pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi di mana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, negara. Fungsi negara menurut Khaldun adalah untuk menegakkan hukum pada masyarakat dan menjamin kehidupan yang makmur bagi masyarakat tersebut, serta menciptakan iklim pembangunan yang merata demi tercapainya keadilan bersama. Fungsi tersebut Khaldun jelaskan melalui sebuah variabel interdependen yang oleh Umar Chapra dirumuskan sebagai berikut.
G sama dengan F dalam kurung S, N, W, G, dan J. Kesemuan variabel tersebut saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Selanjutnya, menurut Adam Smith, seorang yang dalam sejarah dianggap sebagai libertarian, menolak campur tangan pemerintah demi kebebasan tiap orang. Laissez-faire lalu diartikan sebagai biarkan alam melahirkan harmoni sosial tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah lalu dianggap tidak terlalu berperan dalam bidang ekonomi. Menurut pendekatan ini, sistem pasar bebas dan sistem di mana tidak ada campur tangan pemerintah merupakan cara terbaik untuk menjamin kebebasan individu. Selanjutnya, persamaan antara pemikiran Ibnu Khaldun dengan Adam Smith. Yang pertama, kesamaan pemikiran di antara kedua tokoh yaitu sama-sama menganggap bahwa harga terbentuk melalui proses alami, yang mana dalam prosesnya tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Akan tetapi, baik bagi Ibnu Khaldun atau Adam Smith, supply and demand adalah termasuk faktor terkuat pembentuk harga pada sebuah komoditas. Yang kedua, kedua tokoh juga memiliki kesamaan pemikiran dalam hal penilaian tentang teori nilai, yang mana sama-sama diambil dari nilai tenaga kerja maupun nilai kerja itu sendiri. Yang ketiga, kesamaan dalam hal teori pembagian kerja. Bagi Khaldun, pembagian kerja adalah keniscayaan yang mana disebabkan oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial, sehingga mereka tidak dapat hidup tanpa bantuan sesamanya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga interaksi antara manusia untuk melakukan transaksi perdagangan adalah sebuah kebutuhan. Yang keempat, persamaan yang terakhir dari pemikiran kedua tokoh tersebut adalah keduanya sama-sama menjunjung tinggi nilai keadilan bagi masyarakat dan keduanya sama-sama menilai tugas pemerintah dalam hal ekonomi adalah sebagai pengadil. Selanjutnya, perbedaan antara pemikiran Ibnu Khaldun dengan Adam Smith. Yang pertama, bagi Ibnu Khaldun, jalan menuju keadilan berekonomi tidak dapat dipisahkan melalui beberapa variabel yang ada, seperti hukum yang tegak dan negara yang kuat. Keadilan meniscayakan adanya suatu aturan perilaku. Syariah atau hukum memberikan aturan demikian. Namun, tak ada aturan moral yang berjalan efektif kecuali jika hal itu diketahui dengan baik oleh masyarakat dan suatu otoritas politik yang efisien atau wasi dalam kurung negara atau pemerintah meminjam implementasinya tanpa pandang bulu. Dengan kata lain, Khaldun menginginkan kesinambungan proses menuju keadilan dan kebebasan pasar, yang mana untuk mencapainya diperlukan variabel-variabel yang saling mendukung satu sama lain dan tidak mungkin bersifat konstan. Sedangkan menurut Adam Smith, jalan menuju keadilan berekonomi tidak dapat dicampur tangani oleh pemerintah, dalam kurung selaras dengan paham laissez-faire. Akan tetapi, di sisi lain Smith jelas-jelas membela keniscayaan campur tangan pemerintah justru juga demi menjamin kebebasan kodrati dan keadilan, atau sebagaimana telah dikatakan, demi menjaga tatanan sosial dan keamanan setiap orang. Dengan kata lain, Smith berkeinginan pemerintah bersifat pasif dalam urusan transaksi pada mekanisme pasar, namun bersikap aktif dalam urusan memelihara situasi yang kondusif bagi pelaku pasar dan pasar itu sendiri, agar kebebasan berjalan seiring dengan keadilan di dalam pasar. Dalam kurung, Smith bukan libertarian murni. Perbedaan yang terakhir adalah bahwasanya Ibnu Khaldun yang terlahir dan hidup sekitar 400 tahun lebih awal daripada Adam Smith tampak mampu menjelaskan secara rinci dan komprehensif tentang bagaimana proses menuju sebuah keadilan melalui jalan kebebasan ekonomi. Khaldun mampu menjelaskan proses tersebut berdasarkan variabel-variabel tertentu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Apa yang dijelaskan oleh Khaldun tersebut tampak lebih aktual dan logis daripada yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang mana sehingga tampak seolah-olah Smith benar-benar seorang libertarian karena kekurangannya dalam menjelaskan proses menuju keadilan.